Salam pemberdayaan. Teman-teman Gerakan Kredit Union berjumpa kembali dengan saya Agustinus Alibata. Pada kesempatan ini kita akan membahas 7 tips menabung yang pasti membuat kita sejahtera. Pada video-video saya sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana kita keluar dari kemiskinan dan ketergantungan. Kemudian kita juga membahas tentang bagaimana manfaat menabung bagi kita. Juga kita sudah membahas tentang rumus menabung yang akan membantu kita keluar dari kemiskinan. Nah, hal itu akan bisa terwujud apabila kita juga punya pemahaman yang baik tentang bagaimana cara-cara menabung yang efektif itu. Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Untuk itu, teman-teman ikuti penjelasan saya berikut ini. Pertama, menabung uang receh. Menabung itu jangan sampai menunggu kita punya uang yang cukup atau banyak. Menabunglah dari apa yang ada pada kita. Umumnya yang ada pada kita itu uang receh, uang koin. Untuk itu mari kita menabunglah dengan apa yang kita miliki ini. Akan tetapi ini harus ditabung secara konsisten. Setiap hari kita tabung secara konsisten. Pepatah mengatakan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Kata-kata paling cerdas yang pernah saya dengar tentang nasihat keuangan adalah Rp1 yang disimpan sama dengan Rp1 yang didapat. Artinya uang receh itu sangat bernilai bagi kita. Mulailah dari yang nilainya kecil. Kita kumpulkan sampai jumlahnya besar dan dapat kita gunakan untuk membeli atau untuk melakukan sesuatu yang lebih besar manfaatnya dalam hidup kita. Kekuatan dari menabung receh dapat saya jelaskan dengan ilustrasi sebagai berikut. Kita memiliki uang Rp5.227. Setiap hari uang sebesar itu kita simpan di lembaga keuangan dengan bunga atau balas jasa simpanan sebesar 10%. Kita lakukan konsisten selama 40 tahun. Maka pada tahun ke-40 uang tersebut akan menjadi 1 miliar, nilai yang sangat fantastis. Kedua, memodifikasi menabung dari sisa uang belanja. Rumus menabung paling tua yang diperkenalkan orang kepada kita adalah menabung dari sisa uang belanja. Intinya, belanja dulu baru menabung. Rumusnya adalah pendapatan dikurang belanja sama dengan tabungan. Hal ini kalau dilakukan oleh kita akan sulit untuk mendapat jumlah tabungan yang besar. Mengapa? Karena kita menabung dari sisa. Nah, umumnya orang itu menabung dari sisa setiap bulan. Jadi setiap bulan itu orang belanja, di akhir bulan sisanya baru ditabung. Kita bisa modifikasi dengan cara menabung sisa setiap hari. Contohnya setiap hari kita akan pergi belanja ke supermarket, pergi belanja ke warung, pergi belanja ke toko. Jadi kalau kita punya anggaran 50.000 untuk belanja setiap hari, maka kita bisa menabung dari sisa setiap hari secara konsisten. Misalnya 7.500, besoknya 8.000, besoknya 3.000, besoknya 20.000. Setiap sisa pada hari-hari kita ditabung secara konsisten sehingga kita punya nilai yang cukup besar di akhir bulan. Ketiga, menabung di muka. Konsep menabung di muka memakai rumus pendapatan dikurangi tabungan sama dengan pengeluaran. Artinya, kalau kita mendapatkan uang, kita menabung dulu, sisanya baru belanja. Cara ini sangat efektif untuk kita meningkatkan aset kita secara signifikan. Dan cara ini direkomendasikan oleh banyak orang untuk teknik menabung yang paling baik yang akan membantu kita keluar dari kemiskinan secara cepat. Menabung di muka memiliki manfaat yang luar biasa. Ilustrasinya, kita memiliki pendapatan 2.800.000 setiap bulan. Kita menabung dulu baru belanja. Dengan demikian, kita mengeluarkan 1.306.000 untuk ditabung. Uang sebesar itu disimpan di sebuah lembaga keuangan dengan balas jasa atau bunga 10% per tahun. Maka selama 20 tahun, uang tersebut bisa mencapai 1 miliar, angka yang fantastis. Keempat, menabung 100% dari pendapatan tak terduga. Orang biasa menyebut pendapatan tak terduga ini dengan istilah durian runtuh, uang kaget. Intinya adalah uang yang kita terima di luar yang sudah kita rencanakan seperti gaji misalnya yang setiap bulannya itu rutin.
Nah, uang kaget atau uang yang datang tiba-tiba ini, kalau kita tidak kelola dengan baik, dia akan pergi juga secara tiba-tiba. Untuk itu kita harus kelola uang ini secara bertanggung jawab. Uang kaget itu seperti komisi, uang lelah, uang lembur, uang ganti hari, per diem, insentif, dan lain sebagainya. Nah, uang ini kita langsung tabung 100% sehingga sangat drastis membantu kita meningkatkan aset. Kelima, menabung 100% dari bonus. Bonus adalah pendapatan atau kompensasi yang diterima oleh seseorang dari perusahaan, organisasi, atau lembaga tempat ia bekerja, karena lembaga itu atau organisasi itu memberikan apresiasi terhadap kinerjanya. Pada umumnya, bonus diterima itu tidak tetap. Biasa 3 bulanan, setengah tahunan, atau tiap akhir tahun. Nah, umumnya kita sebagai karyawan itu jarang menganggap bonus sebagai sebuah pendapatan tetap, tetapi pendapatan tidak tetap, sehingga tidak mempengaruhi terhadap pembiayaan rutin rumah tangga kita. Untuk itu, bonus ditabung 100%. Artinya, 100% pendapatan sama dengan 100% tabungan. Dengan demikian dapat meningkatkan tabungan secara signifikan. Keenam, menabung kelebihan anggaran. Kebiasaan orang yang membuat perencanaan keuangan dengan baik, biasanya mereka merencanakan keuangan dengan baik juga. Ketika akan membeli suatu barang atau sesuatu, mereka itu punya anggaran. Misalnya kita akan membeli sebuah sepeda motor dengan anggaran 16 juta rupiah. Pada saat eksekusi, harga tidak selalu sama dengan 16 juta rupiah itu. Bisa karena diskon, bisa karena proses tawar-menawar, bisa juga karena cashback, harga menjadi lebih murah. Sehingga kita akan ada kelebihan anggaran. Untuk itu, tabunglah 100% dari kelebihan anggaran itu sehingga kita bisa meningkatkan tabungan secara lebih dahsyat lagi dari biasanya. Ketujuh, berhutang untuk menabung. Berhutang untuk menabung artinya adalah kita meminjam uang untuk ditabungkan kembali. Jadi meminjam untuk tidak dibawa pulang. Untuk apa meminjam untuk ditabungkan kembali? Untuk menciptakan aset atau memaksa diri kita untuk menabung. Nah, ini hal yang sangat khas dilakukan oleh gerakan CU untuk dalam tanda kutip memaksa seseorang untuk bisa memiliki aset secara lebih cepat. Ini akan sangat membantu orang-orang menciptakan kesejahteraan dengan cara memaksa diri, mendidik diri, dan berusaha untuk membuat dirinya menjadi disiplin dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian kita bisa menciptakan tabungan secara lebih cepat lagi dari biasanya. Teman-teman gerakan Kredit Union, terima kasih atas pembelajaran bersama dengan saya pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk membantu kita terus-menerus menciptakan masa depan kita dan membuat hidup kita selalu berarti, bermakna, dan bernilai.